Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farwa Salira dengan NIM 22044119901 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anur dengan NIM 22044411914. Baik, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil proyek aplikasi kami yang berjudul Perancangan Sistem Layanan Pengajuan Surat Online Berbasis Web di Kantor Desa Balambano sebagai upaya transformasi digital pelayanan publik. Sebagai tugas akhir pada mata kuliah e-government yang diampu dosen Bapak Wisnu Kurniadi, Eskom Enkom. Nah, baik, langsung saja, mari kita mulai pemaparan materinya. Digital saat ini pelayanan publik secara cepat, efisien, dan transparan bukan lagi sekedar harapan, melainkan kebutuhan. Sayangnya, di banyak desa, termasuk Desa Balambano, Kecamatan Wasponda, pelayanan administrasi seperti pengajuan surat keterangan masih dilakukan secara manual. Warga harus datang langsung di kantor desa, mengisi formulir kertas, dan seringkali harus kembali di hari lain karena petugas tidak ada di tempat. Proses seperti ini tidak hanya menghabiskan waktu dan tenaga, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakpuasan. Selain itu, pengelolaan arsip yang masih berbasis kertas menyulitkan petugas desa dalam pencarian data dan penyimpanan dokumen secara aman. Risikonya kehilangan, kerusakan, hingga kurangnya transparansi semakin memperoleh kondisi pelayanan. Melihat masalah tersebut, kami hadir dengan solusi sistem layanan pengajuan surat berbasis web. Sistem ini memungkinkan warga untuk mengajukan permohonan secara online, memantau situs pengajuan, dan menerima notifikasi tanpa harus datang berulang kali di kantor desa. Adapun tujuan pengembangan sistem, yang pertama itu meningkatkan efisien proses pengajuan surat di kantor desa, menyediakan sistem yang transparan, terpantau, dan terdokumentasi dengan baik, mendukung transformasi digital pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan e-government. Adapun juga manfaatnya yaitu bagi masyarakat, pengajuan surat menjadi lebih mudah dan cepat melalui perangkat digital, tidak perlu mengantri atau bolak-balik ke kantor desa, dan dapat membantu status permohonan secara real time. Bagi pemerintah desa, mempercepat proses validasi dan pembuatan surat. Data warga tersimpan secara digital, rapi, dan mudah diakses, meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh. Adapun analisis kebutuhan dilakukan dengan mengidentifikasi pengguna utama, yaitu yang pertama itu warga, mengisi formulir, mengunggah dokumen, melacak status. Yang kedua, admin, memverifikasi permohonan, mengelola data surat, mencetak surat. Kemudian fitur utama sistem yang pertama itu login dan registrasi, yang kedua pengajuan surat, yang ketiga upload dokumen, yang ketiga transkin status, yang keempat cetak surat digital, yang kelima dashboard admin. Ini adalah arsitektur sistem manual di mana warga harus datang langsung ke kantor, mengisi formulir secara manual, menyerahkan dokumen pendukung secara fisik, dan menunggu berhari-hari untuk mendapatkan surat yang telah ditandatangani dan dicap oleh perangkat desa. Melalui transformasi digital, proses layanan ini diubah menjadi sistem online berbasis web yang memungkinkan warga mengajukan surat dari mana saja secara mandiri, efisien, dan transparan. Adapun teknologi yang digunakan, yang pertama itu sistem operasi menggunakan Windows 11 sebagai platform pengembangan. Yang kedua, bahasa pemrograman PHP dan C4 framework digunakan untuk mengembangkan sisi backend JavaScript
termasuk framework seperti Bootstrap. Untuk yang ketiga, aplikasi pengembangan menggunakan Exam sebagai server lokal untuk menjalankan PHP dan MySQL, dan Google Chrome sebagai browser untuk pengajian sistem. Yang keempat, aplikasi mendukung lainnya yang digunakan library QR code generator, PHP sebagai tool pendukung validasi surat, untuk Visual Studio Code sebagai text editor untuk mengembangkan kode, dan Draw.io untuk membuat diagram seperti use case dan activity diagram. Oke, baik. Ini adalah tampilan halaman login dari aplikasi kami. Nah, di sini saya akan login sebagai user atau pengguna yang akan memakai aplikasi ini untuk membuat surat atau mengajukan permintaan pembuatan surat. Nah, sebagai pengguna, di sini tentu kita harus mempunyai akun terlebih dahulu. Maka dari itu, kita klik pada link ini yang belum punya akun untuk membuat akunnya. Kita klik. Kemudian kita akan diarahkan pada halaman register atau halaman untuk pendaftaran. Maka dari itu, kita isikan di sini emailnya. Misal namanya adalah kemudian kita masukkan username-nya. Kemudian kita masukkan password untuk akun ini. Kemudian setelah itu kita klik register. Nah, jika sudah ada pesan seperti ini, artinya kita sudah berhasil mendaftar menggunakan akun tadi. Sekarang kita akan login menggunakan akun tersebut. Kita masukkan username atau emailnya. Di sini saya mau masukkan nama username-nya. Kemudian masukkan passwordnya. Kemudian kita bisa klik pada ingat saya ini. Kemudian kita klik tombol login. Sekarang kita sudah berhasil masuk pada halaman dashboard dari aplikasinya. Nah, akan ada pesan seperti yang menampilkan username seperti halo, terus nama username kita akan muncul di sini. Kemudian ada keterangan kita login sebagai apa. Nah, di sini kita login sebagai user. Nah, yang pertama kita akan mengisi informasi mengenai profil. Ada pada halaman profil pada sidebar ini. Nah, kita akan mengisinya. Yang pertama dari fotonya. Kita klik pada edit profil ini. Kemudian kita pilih foto. Kemudian kita klik simpan perubahan. Nah, maka setelah kita menyimpan pada header-nya ini akan muncul foto yang telah kita simpan tadi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja fitur yang ada pada halaman pengguna ini. Jadi dimulai dari halaman dashboard. Ini adalah tampilan dari halaman dashboardnya. Jadi untuk pengguna itu akan ada alur untuk mengajukan surat seperti ini yang bisa dilihat oleh pengguna. Kemudian ada lokasi kantor desa, menampilkan maps-nya. Kemudian ada menu untuk mengajukan surat seperti ini. Kemudian ada menu untuk melihat riwayat surat yang diajukan. Kemudian ada halaman profil seperti yang sudah kita edit tadi, dan ada halaman tentang aplikasi. Baik, jadi pada halaman pengguna ini kita akan mulai melakukan pengajuan suratnya dengan cara mengklik pada menu ini, menu ajukan surat. Nah, di sini itu akan ditampilkan data lengkap tentang pemohon atau tentang pengguna. Jadi dia akan mengambil data yang ada di halaman profil ini, kemudian ditampilkan di sini. Nah, di sini kita bisa memilih jenis surat apa yang akan kita buat. Misalnya, di sini saya akan membuat surat keterangan domisili. Terus kita isi keperluannya apa. Misalnya keperluannya itu adalah untuk pindah domisili. Kemudian kita masukkan tanggal pengambilan suratnya. Misal saya mau ambil pada tanggal 25. Kemudian misal saya mau ambil pada tanggal 19 atau 20. Kemudian kita masukkan dokumen pendukung. Misal di sini kita masukkan dokumen pendukung. Misal di sini kita masukkan. Lalu kita tambahkan catatan opsional. Kemudian kita klik pada tombol kirim permohonan ini. Kemudian akan muncul pesan konfirmasi seperti ini. Kita klik saja ya, kirim.
Nah, lalu akan muncul seperti ini. Nah, jika sudah muncul pesan seperti ini, akhirnya permohonan kita sudah berhasil dikirimkan ke admin. Nah, sekarang pada halaman ini kita akan login sebagai admin untuk memverifikasi data dari pengguna atau warga yang telah mengajukan permohonan pembuatan surat. Di sini kita masukkan username admin yang sudah terdaftar dan passwordnya. Kemudian kita klik login. Nah, akan muncul ini adalah dashboard halaman admin. Nah, di mana pada halaman admin itu ada dashboard, kemudian ada surat masuk, ada riwayat pengajuan, terus ada data warga, halaman surat masuk seperti ini. Kemudian ada halaman riwayat pengajuan. Ini yang menampilkan riwayat surat yang sudah masuk. Kemudian ini adalah data warga atau data warga yang sudah berhasil atau data warga yang terdaftar pada aplikasi ini. Kemudian di sini juga ada template surat di mana admin bisa menambahkan template seperti surat keterangan tidak mampu, surat domisili dan lain-lain. Juga ada profil pengguna seperti yang ada di user tadi dan ada halaman tentang. Baik, kita kembali ke halaman dashboard. Nah, di sini jika ada permintaan dari user yang masuk, maka akan ada notifikasi yang masuk seperti di sini. Akan ada notifikasi seperti misalnya ada surat yang menunggu untuk diproses. Kita bisa klik di sini. Nah, ini adalah surat yang menunggu untuk diverifikasi. Kita bisa klik proses. Kemudian kita bisa lihat pada halaman pengguna ini, dia statusnya akan berubah juga menjadi diproses saat admin memproses permintaannya. Nah, kemudian setelah itu admin bisa memasukkan file dari surat tersebut. Nah, jadi di sini ada keterangannya, nama warganya apa, kemudian surat keterangan domisili, jenis surat yang ingin diajukan itu apa, dan juga ada dokumen pendukungnya. Nah, di sini kita sebagai admin akan mengunggah file permintaannya. Misal di sini sudah selesai prosesnya dan kita akan mengunggah dokumen yang sudah jadinya. Nah, admin akan mengupload dan menandai bahwa permintaan tersebut sudah selesai diproses. Nah, sekarang kita kembali lagi pada halaman user. Kemudian kita refresh. Nah, jika sudah selesai diupload oleh admin, maka status dari suratnya akan berubah menjadi selesai. Nah, begitu juga di dashboard ini akan ada notifikasi bahwa surat keterangan domisilinya itu sudah selesai dan siap untuk diunduh. Kita bisa klik saja di sini, ataupun kita bisa klik di sini, dan kita juga bisa klik pada notifikasi ini. Misalnya kita klik di sini. Nah, dia akan langsung mengunduh suratnya. Di sini kita buka. Nah, seperti ini hasilnya. Itu. Kemudian kita kembali lagi ke halaman admin. Dan kita lihat, nah di sini adalah menampilkan riwayat surat yang telah diproses, baik itu yang selesai, ditolak, maupun yang masih diproses. Di sini juga ditampilkan total pengajuan suratnya berapa, kemudian yang menunggu verifikasi berapa, dan jumlah warga aktifnya berapa. Baik, itulah demo aplikasi kami untuk penggunaan cara-cara penggunaan dari aplikasi kami ini. Selanjutnya kita akan beralih pada pembahasan yang selanjutnya. Oke, baik. Selama pengembangan, kami menghadapi beberapa kendala dalam menyelesaikan proyek ini, seperti yang pertama, terbatasnya waktu pengerjaan karena jadwal PDK dan perkuliahan yang lain. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam integrasi fitur cetak surat dengan QR code. Kemudian yang ketiga, seperti error exam. Dan yang keempat, seperti koneksi internet yang kurang stabil, dan masalah lain seperti komunikasi tim yang kurang sinkron karena adanya perbedaan waktu luang. Adapun untuk rencana pengembangan selanjutnya, yaitu kami akan mengembangkan integrasi notifikasi via WhatsApp ataupun email, serta pembuatan surat otomatis, di mana ketika user memilih jenis template surat tertentu, maka akan langsung diproses bersama dengan namanya akan langsung masuk ke template surat tersebut, sehingga bisa langsung di-download oleh user tersebut. Nama saya Farwa Salira dengan NIM terakhir 901. Saya berperan sebagai ketua tim, dan di sini tugas saya yaitu melakukan koordinasi proyek secara keseluruhan, kemudian membangun sistem termasuk
back end dan front end, kemudian mendesain antarmuka sistem yaitu UI-nya, kemudian membuat struktur database serta melakukan integrasi antar modul. Saya atas nama Nur dengan NIM terakhir 914 sebagai anggota. Tugas saya di sini menyusun latar belakang dan rumusan masalah proyek dan melakukan analisis kebutuhan sistem, membantu dokumentasi teknis serta melakukan pengujian sistem atau disebut dengan testing dan pencatatan error yang ditemukan. Jalan-jalan ke desa Balambano. Cakep, Jangan lupa singgah beli rambutan. cakep. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga membawa manfaat dan pengetahuan. Ya, dari pemaparan materi kami tadi, mulai dari latar belakang, tujuan, hingga demo aplikasinya, semua ditujukan untuk menunjukkan bahwa sistem pelayanan desa bisa lebih maju dan lebih mudah melalui sistem digital. Kami percaya bahwa setiap langkah kecil merupakan langkah besar untuk menuju pelayanan publik yang transparan dan efisien. Adapun ucapan terima kasih dan apresiasi kami tujukan kepada semua pihak yang terlibat, baik itu teman-teman mahasiswa serta dosen pembimbing dan semua pihak yang telah terlibat dalam pembuatan proyek ini. Jika masih ada kekurangan, izinkan kami untuk dapat lebih baik lagi ke depannya. Saya Parosalira, Saya Anur. kami pamit undur diri dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.